Bapak, kami bersyukur atas pagi hari ini. Kami menikmati sukacita ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami menghampiri hadirat-Mu, dan tiba saatnya kami akan berdiam diri sejenak untuk mendengar, merenungkan pengajaran firman Tuhan. Berbicara Tuhan, karena kami siap mendengar. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami selanjutnya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan membuka kitab kita masing-masing. Mari kita membuka di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang pertama. Kita akan melihat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan, surat Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Jadi saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan setiap orang percaya, kehidupan setiap orang Kristen ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika setiap minggu datang kepada Tuhan, ketika setiap minggu masuk dalam rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, kemudian mendengar pengajaran firman Tuhan, tentu harapannya, tentu kehendak Tuhan adalah supaya yang pertama, hidup kita ini sepadan dengan Injil Kristus. Sepadan itu sebanding. Sepadan itu berarti sesuai. Injil itu menjadi tolok ukur. Injil itu menjadi cerminan dari setiap perkataan, setiap tingkah laku, dan seluruh perbuatan di dalam hidup kita. Saya percaya setiap saudara yang tadi mau berangkat ke gereja, entah itu ibu-ibu, bapak-bapak, pasti semuanya ketika sedang berpakaian, menata penampilan, pasti paling tidak berdiri di muka cermin. Pasti akan memperhatikan. Apalagi ibu-ibu ini seringkali saya sampaikan suka berhias, suka berdandan. Wah, kok alis saya kurang tebal ya. Sing tengen karo sing kiwa kok beda. Sing tengen ngetril, sing kiwa malah medut. Itu saudara tidak akan bisa melihat diri sendiri, tidak akan bisa melihat wajah saudara kalau tidak dibantu dengan apa? Cermin. Demikian pola hidup kita, tingkah laku kita tidak akan bisa mengukur perbuatan saya ini baik atau tidak baik, benar atau tidak benar. Makanya saudara perlu cerminan, perlu cermin untuk bercermin, untuk melihat, untuk menjadikan tolak ukur kehidupan kita, supaya kita berjalan sebanding, seimbang, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Injil yang diberitakan itu bukan sekedar perenungan, bukan sekedar berita tentang kelepasan, bukan sekedar berita tentang kesembuhan, bukan sekedar berita tentang keselamatan, tetapi Injil itu harus mengubahkan kehidupan orang Kristen. Dan saudara tahu, orang-orang yang melayani Tuhan, para hamba Tuhan, seperti Paulus berkata, ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Tujuannya apa? Supaya apabila aku datang, aku melihat.
dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Jadi hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita menjadi saksi bagi orang lain. Kalau orang lain datang melihat, oh ternyata jemaat GBI Tambakboyo itu luar biasa. Tadi pakai seragam hijau-hijau, wah semangat ya toh. Tadi sudah disesuaikan, diumumkan, kita akan tampil memuji Tuhan. Nah ini dipromosikan. Kalau baju ini kelihatannya bagus, nanti seluruh jemaat beli. Kemudian suatu saat kita akan ibadah pada seragam semua. Amin saudara. Amin. Jadi saudara nanti, oh ini jemaat Tambakboyo hijau-hijau. Oh ini jemaatnya wong gunung kono ireng-ireng. Jadi itu membedakan kita. Itu menunjukkan komunitas dan juga menunjukkan identitas kita. Tapi bukan itu yang terutama. Yang terpenting pola hidup kita. Mari kita akan lanjut lagi. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Kalau aku tidak datang, aku mendengar. Jadi apapun yang saudara katakan, apapun yang saudara lakukan, sekalipun kami sebagai para pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan tidak melihat, tapi suatu saat pasti saya akan mendengar. Misalnya ada Bu Painem, dulu jemaat GBI Tambakboyo, tiba-tiba merantau di Jakarta. Suatu saat saya mendengar enggak kehidupan Bu Painem? Pasti saya mendengar. Seperti beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, ada Mbak Elizabeth Sulastri, ya tuh, bersama dengan keluarga datang berkunjung ke sini. Dulu ada jemaat GBI Tambakboyo, dan sekarang beliau sekeluarga besar dengan adik-adiknya tinggal di Jakarta. Dan saya bisa tahu bagaimana kehidupan kerohaniannya, bagaimana kesetiaannya kepada Tuhan, bagaimana keterlibatannya dalam pekerjaan Tuhan sebagai tim Isaac, penerima tamu, terlibat dalam pelayanan. Dan ini yang dikatakan Paulus, kalau aku datang, aku melihat, kalau aku tidak datang, aku mendengar bahwa hidupmu teguh berpegang pada Injil Kristus. Ini tujuannya. Kemudian yang kedua, Allah menghendaki supaya kita itu sehati dalam perjuangan. Masih dari ayat yang ke-27, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kenapa iman harus diperjuangkan? Kenapa iman harus dipertahankan? Karena akan ada banyak bahaya yang mengancam. Ada serangan dari kuasa-kuasa kegelapan. Saya sudah sering sampaikan kepada saudara, khususnya para kaum muda, baik itu pemuda, pemudi, jaga imanmu dengan baik. Jangan karena bibir merah kemudian Tuhan ditinggalkan. Jangan karena pria yang ganteng, punya kedudukan, punya kejabatan, mobilnya mewah, gitu, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, jabatannya luar biasa, kemudian meninggalkan Tuhan. Iman harus dijaga dengan baik, karena keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi perlu perjuangan, berjuang. Ketika saudara tampil sebagai orang Kristen itu kadang diolok-olok. Orang Kristen itu kadang dipertanyakan. Kamu ternyata menyembah Tuhan. Ketika saya masih kecil di Tawangmangu dulu, saya mau sekolah minggu itu malu bawa Alkitab. Jadi Alkitabnya tak bungkus koran. Karena Tawangmangu itu kan tempat pariwisata. Dan satu RT mungkin 2 RT ya. Yang Kristen itu hanya 2 rumah saja. Bahkan lebih dari 2 RT. Satu mungkin seperti Tambakboyo ini, seluruh Tambakboyo itu yang Kristen hanya 2 kakak. Dan kalau hari Minggu itu hari libur, teman-teman saya itu biasa bermain kemana-mana. Kalau saya berangkat sekolah Minggu pagi-pagi ditekon, cah haleluya, cah haleluya, besok beda mati di menteng. Itu intimidasi. Makanya saya malu sekolah Minggu bawa Alkitab dibungkus koran, dilebokin tas kersek ketika masih kecil. Tapi ketika sudah dewasa, saya tidak malu jadi orang Kristen. Saya bangga menjadi orang Kristen. Karena saya mengerti bahwa iman, keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus melalui berita Injil yang sudah kita dengar, yang sudah kita renungkan, yang setiap minggu diberitakan.
Itu menjadi satu kebanggaan bagi kita. Makanya tidak sedikit orang tidak takut menderita. Beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita ada para biksu, mereka melakukan perjalanan jauh ribuan kilometer dari mana? Dari Thailand sampai ke Borobudur. Saya lihat foto kakinya waduh melotot kabeh, belambangan. Itu satu perjuangan. Mereka yakin itu satu upaya untuk suatu saat bisa mencapai surga, nirwana atau bagaimana menurut penafsiran setiap orang. Jadi untuk mencapai kehidupan kekal itu butuh perjuangan, menjaga iman. Kita akan lanjut yang ketiga. Kemudian firman Tuhan juga mengatakan, Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, mungkin masih di ayat yang ke-27, dikatakan di sana, sejiwa, sehati sejiwa berjuang, jadi untuk iman, supaya kita teguh berdiri. Orang Kristen, pertanyaan saya, bisa jatuh enggak? Bisa terpeleset enggak? Bisa. Daud berkata, orang benar, kalaupun ia terpeleset, kalaupun ia jatuh, tidak akan bagaimana? Tergeletak. Kalau dalam bahasa Jawa, orang bakal ngatang-ngatang. Saudara ngerti ngatang-ngatang? Jadi kalau jatuh, mungkin kejerumuk, kejungkel itu jatuh. Tapi kalau jatuh kemudian ngatang-ngatang, konotasi kata ngatang-ngatang itu apa? Ora iso ngopo-opo. Ngatang-ngatangnya ora iso tangi. Dalam jangka waktu yang lama. Dan orang Kristen kalau jatuh, kalau terpeleset, kalau melakukan kesalahan, dia tidak akan ngatang-ngatang. Karena tangan Tuhan menopang. Karena tangan Tuhan yang menarik, yang menolong, dan akan memimpin, menjaga perjalanan hidup kita. Tidak ada jaminan di dalam Tuhan bahwa hidup kita itu akan baik-baik saja. Tidak ada jaminan ketika kita mengikut Tuhan itu semuanya pasti akan indah, semuanya pasti akan manis. Tidak. Kita sudah seringkali mendengar bagaimana Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Jadi kadang perjalanan hidup kita itu seolah-olah ada di dalam lembah kekelaman, ada di titik nol, bahkan mungkin tidak nol, mungkin minus. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah, rancangannya tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan itu selalu pasti ya, damai sejahtera. Ini yang akan memberikan spirit dalam kehidupan kita untuk teguh berjuang, teguh berdiri, sehati sejiwa. Nah, sehati sejiwa ini berarti bukan hanya satu orang. Kata-kata ini berarti menunjukkan kebersamaan. Sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai warga jemaat GBI Tambakboyo, saya mengajarkan saudara sehati sejiwa. Saudara ini satu keluarga, saya dan saudara itu satu keluarga. Kalau saya merasani saudara, kalau saya nilai saudara sama orang lain di luar gereja ini, berarti saya mempermalukan diri sendiri. Demikian juga saudara, kalau saudara berbicara tentang kelemahan gereja kita kepada orang lain, itu mempermalukan diri sendiri. Saudara mungkin pernah pergi ke warung, pergi ke rumah makan, ada tulisan yang bagus. Kalau saudara tidak berkenan dengan masakan, dengan rasa, dengan pelayanan dan lain sebagainya, silahkan ngomong langsung kepada pemilik rumah makan atau warung. Jadi kalau ada kekurangan, sampaikan secara langsung. Tapi kalau ada kebaikan, wah rasanya enak, pelayanannya bagus, ceritakan kepada orang lain. Itu promosi. Makanya kalau saudara menceritakan GBI Tambakboyo, jangan ceritakan kejelekannya, amin. Ceritakan kekompakannya, ceritakan kesehatiannya. Kita jumlahnya tidak banyak. Seringkali saya sampaikan jumlah kita itu tidak banyak. Tapi saya ingin kita yang sedikit ini juga masuk golongan yang terpilih. Bukan hanya sedikit yang dipanggil, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tapi kita semua akan menjadi orang-orang pilihan. Amin. Ini yang Tuhan mau dan yang menjadi harapan dari kita semua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan,
masih hampir sama dengan poin yang kedua. Yang pertama tadi sepadan dengan Injil, sehati dalam perjuangan. Kemudian yang ketiga, kita harus tetap semangat dalam menghadapi tantangan. Ayat yang ke-28 kita akan membaca, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi Paulus itu tidak hanya ngomong saja. Paulus itu tidak hanya omdo, tidak hanya omong doang, tapi Paulus itu memberikan teladan bahwa kehidupannya itu juga penuh tantangan. Dia pernah menuliskan dia hampir karam, hampir tenggelam ketika naik kapal. Begitu turun dari kapal, ketika kapalnya itu terdampar, turun dari kapal ketika orang-orang menyalakan api, duduk di situ. Paulus apa yang terjadi? Digigit ular. Dan orang berkata, wah ini orang terkutuk ini. Selamat dari mau di dalam kapal, turun dari kapal digigit ular. Pada waktu itu, kalau orang itu sudah jatuh tertimpa tangga, nanti maksud saya, ketulo-tulo dalam bahasa Jawa, itu dianggap orang berdosa. Dianggap orang yang terkutuk pada waktu itu. Kadang kita juga melihat hari-hari ini, orang lain itu kadang menilai ketika kita susah, ketika kita menderita, orang lain itu menghakimi ini mergokuaran. Kita tidak boleh ngomong seperti itu. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu saling menghakimi. Kalau ada saudara kita yang susah, kita doakan, kita hiburkan. Kalau ada yang sakit, kita doakan supaya mengalami kesembuhan. Jangan dihakimi, jangan dijelek-jelekkan. Wah ini mergo telah berbuat jahat sama saya. Tidak seperti itu. Keadilan itu milik Tuhan, penghakiman itu milik Tuhan. Yang terpenting kita perlu menyadari, karena apa? Perhatikan ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, kemarin dalam katekisasi saya sudah sampaikan, kita itu enak di Tambak Boyo, kita itu enak di Ambarawa, kita itu enak di Indonesia. Pergumulan penderitaan kita itu belum seperti di Korea Utara. Presiden Korea Utara siapa? Ada yang tahu? Kim Jong. Ya, baru-baru dia menghukum bayi berusia 2 bulan. Dihukum berapa tahun? Seumur hidup. Bayi yang tidak salah, karena orang tuanya membawa Alkitab. Orang tuanya membawa Alkitab, bayi orang mangan nongkolnya kenong urute. Sangat keras. Saat ini Korea Utara itu menjadi satu negara yang paling keras terhadap kekristenan. Kalau saudara hari ini masih bebas membaca Alkitab, tidak ada larangan, tidak ada tantangan, tidak ada penangkapan, tidak ada intimidasi, sesungguhnya itu satu hal yang luar biasa. Maka gunakan waktu dengan baik. Tetapi setiap orang, firman Tuhan mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga ada kasih karunia. Kalau kita diizinkan menderita, kalau kita diizinkan menghadapi pergumulan, sekali lagi mengikut Kristus, itu ada masa-masa kita mengalami masa krisis, masa kesukaran. Tapi di saat-saat seperti itulah kuat kuasa Tuhan akan semakin sempurna dalam hidup kita. Paulus pernah berdoa 3 kali ketika dia menyadari ada utusan iblis yang menggocok dia, yang membuat Paulus menderita. Paulus berseru kepada Tuhan, Tuhan jika berkenan, utusan iblis ini, orang yang menggocok aku ini, orang yang membuat aku menderita ini, Tuhan ambil. Tapi Tuhan berkata, sudah cukup kasih karuniaku,
kepadamu. Dan akhirnya Paulus berkata, justru dalam kelemahanlah kuat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi setiap pergumulan, setiap penderitaan itu ada tujuan, dan Tuhan memproses hidup kita supaya kita dewasa di dalam Tuhan, supaya kita dewasa di dalam iman. Jadi kalau saudara hanya minum susu terus, makan bubur terus, berarti itu bayi. Saudara perlu makan makanan yang keras. Jadi beberapa waktu lalu juga saya sampaikan, untuk menjadi dewasa, salah satu ciri orang yang dewasa itu siap makan makanan keras. Tapi nek wis tuwa ya cuma sing ngatok sampe kok produk kafe seperti saya contohnya. Ya. Tapi maksud saya dalam proses perkembangannya, ya, saya punya anjing itu dititipi anjingnya Amos. Itu usianya 1 bulan. Ketika dari 0 hari sampai 1 bulan itu masih minum susu. Tapi 1 bulan ke seterusnya sudah makan dog food. Jadi sudah ada perubahan. Khawatir makan makanan yang keras. Nanti 1,5 bulan sampai 2 bulan sudah disamping, gak boleh minum susu sama induknya lagi. Demikian juga proses iman kita, itu ada proses pendewasaan. Jadi Paulus berkata, seperti dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang mendengar tentang aku. Jadi mari kita siap, akhir zaman, pergumulan, penderitaan itu akan semakin berat. Berdoalah untuk anak cucu saudara, karena tantangannya akan semakin besar, akan semakin luar biasa. Jadi kecemaran, percabulan, ketidakkudusan itu seperti badai tsunami. Kalau dulu ketika usia saya masih muda, masih remaja, itu hampir tidak mengenal yang namanya pornografi. Tapi sekarang anak SD, anak TK, kalau saudara tidak mengawasi, tidak memperhatikan anak cucu saudara, anak TK sudah mengerti pornografi. Berarti tantangan zaman ini semakin hari semakin berat. Jangan hanya saudara berpikir yang penting anakku anteng, yang penting anakku orang rewel, dicekeli HP, kuota internet bebas, terus dicuri. Saudara, anak saudara akan belajar dari HP. Dunia ini jahat, dan kejahatan itu muncul dari media sosial. Tidak terkontrol, tidak tertentu, tidak terbatasi jarak waktu, makanya saudara harus hati-hati. Doakan baik-baik. Lebih baik ketika saudara punya anak kecil, saya membayangkan ya ini mungkin zamannya berbeda. Tapi ketika anak saya dulu masih kecil, itu sama seperti anak yang lain. Usia 1 tahun, 2 tahun, kalau ibadah ya rewel pasti. Tidak mungkin anak kecil nggak rewel. Tapi Bu Yani biasa membawa kertas, membawa pensil warna. Jadi anak itu disuruh duduk, dia oret-oret berkertas. Dulanan. Ketika mulai rewel dipegang tangannya, cek. Makanya sampai gede dia tahu. Nek dicekel tangannya berarti disuruh tenang. Dan hasilnya saya bersyukur dia menjadi orang yang kreatif, tulisannya bagus, suka melukis, orangnya rapi, dapat beasiswa karena kecerdasan. Itu dari awal. Kita tidak bisa mendidik anak-anak kita itu ketika SMP, ketika SMA langsung jadi, tidak bisa. Dari saat anak-anak itu masih kecil. Jadi hidup kita harus sepadan dengan Injil, sehati dalam perjuangan. Kemudian yang ketiga, semangat, tetap semangat dalam menghadapi tantangan. Jangan berputus asa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Bersama Tuhan kita pasti menang. Amin. Mari kita tunduk kepala.